Karena bagian yang paling mudah untuk kita belajar dari Al-Quran itu adalah belajar dari kisah para nabi. Dan kita mengisahkan kisah para anbiya ini adalah yang hanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak ada kisah-kisah Israiliyat. Kalau misalkan belajar kisah para nabi, ya ada kisah-kisah yang kadang tidak masuk akal ataupun yang sifatnya tidak jelas asal usulnya, maka itu tidak kami kisahkan. Yang kami kisahkan saja hanyalah berita tentang para anbiya dalam Al-Quran saja yang Allah sebutkan. Tidak semua para nabi disebutkan secara lengkap kisah mereka. Ada yang disebutkan cuma sekilas saja, ya. Dan itu semua Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha bijaksana, lebih paham, lebih mengetahui bahwa apa yang mesti kita belajar dari para nabi-nabi kita, itu saja yang disebutkan oleh Allah, ya. Jadi banyak kisah para nabi masih rahasia, hanya Allah yang mengetahuinya. Cuma yang wajib kita belajar adalah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Selebih daripada itu, kita tidak harus mencari-cari kisah tentang mereka, ya. Karena tidak ada mengetahui hal yang gaib tentang para nabi tersebut, ya. Seperti kemarin kita mengisahkan tentang Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah salah seorang nabi daripada Bani Israel, tapi nama beliau enggak disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan saja adalah kisah beliau, yang beliau, ya, itu adalah, ya, memimpin dan mengangkat seorang raja daripada Bani Israel yang bernama Talut, ya. Oleh sebab itulah akhirnya, ya, Talut itu berhasil mengalahkan Raja Jalut, ya. Jadi kisah tersebut Allah sebutkan dalam satu tempat di dalam Al-Quran, sedangkan kisah yang lain tidak Allah sebutkan tentang Yusha bin Nun tersebut. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita kembali melihat kepada kisah dalam Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel, ya. Sejak Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian kemarin kita sebutkan tentang Yusha bin Nun, ya, yang itu adalah nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Yusha bin Nun ini, ya, setelah adanya dengan perantara Yusha bin Nun ini, diangkatlah seorang raja di kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa yang bernama Talut. Dan Talut ini akhirnya memimpin Bani Israel yang taat kepada Allah, yang mereka tidak banyak minum air ketika mereka berperang, patuh kepada perintah pemimpinnya yang telah ditentukan oleh Allah. Lalu setelah itu akhirnya yang kita ketahui dalam Al-Quran, faqatala Daudu Jalut. Nah, di antara tentara yang taat kepada Talut tersebut, ya, adalah seorang tentara yang Allah sebutkan bernama Daud, berhasil membunuh raja yang disegani yang berkuasa saat itu di daerah Palestina yang bernama Jalut atau Jaliat. Ini berhasil dibunuh, kata Allah, berhasil dibunuh oleh Daud. Nah, selanjutnya kisah semestinya rasanya Bani Israel itu adalah betul-betul hamba Allah yang paling soleh-soleh semua di atas muka bumi, yang paling baik berimannya kepada Allah. Tapi itulah dia, ya, ternyata bukan demikian adanya. Makanya Allah utus Nabi Muhammad SAW sebagai akhir daripada para anbiya. Setelah itu bukan kepada Bani Israel tetapi kepada yang lain. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, Daud, beliau adalah, kalau kita sudah tahu silsilah cerita daripada ini, berarti Daud ini asal beliau adalah salah seorang tentara Bani Israel di bawah pimpinan seorang raja Bani Israel yang soleh, yang baik, yang bernama adalah Talut, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kisahnya yang telah kita kisahkan pada pertemuan yang lalu.